Oke, hari ini kita mau coba sesuatu yang seru nih. Kita bakal bedah laporan keuangan dari sebuah perusahaan raksasa, namanya Dian Swastatika Sentosa, atau biasa kita sebut DSSA. Anggap saja saya ini mentor investasi Anda, dan kita akan bareng-bareng coba cari tahu apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka ini. Siap? Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba caranya kita menilai sebuah perusahaan yang punya lebih dari 100 anak usaha? Pusing kan? Jujur aja, melihat perusahaan segede DSSA ini bisa bikin investor manapun garuk-garuk kepala. Tapi tenang, justru tantangan inilah yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, langkah pertama yang paling dasar. Kita harus tahu dulu, perusahaan ini sebenarnya bisnisnya apa aja. Bener kan? Nggak mungkin kita bisa menilai sesuatu yang kita nggak ngerti sama sekali. Jadi yuk, kita bongkar satu persatu kerajaan bisnis DSSA ini, biar lebih gampang dipahami. Nah, ini dia gambaran besarnya. Banyak banget orang yang mikir, oh DSSA itu kan perusahaan batubara. Ternyata, itu kurang tepat. Mereka itu berdiri di atas 4 pilar bisnis yang kuat banget. Ada batubara? Iya betul. Tapi ada juga teknologi dan digital, terus energi bersih seperti palas bumi, plus investasi lain-lain. Nah, diversifikasi kayak gini tuh strategi yang cerdas buat menekan resiko sekaligus menangkap peluang-peluang baru. Sekarang coba kita intip permata mahkotanya. Di sektor teknologi, mereka punya PT Eka Mas Republik. Ini yang ngurusin jasa internet. Asetnya aja wow, 1,14 miliar dolar. Gede banget kan? Terus di batubara ada PT Borneo Indobara dengan aset 777 juta dolar. Cuma dari dua anak usaha ini aja, kita udah bisa kebayangkan segede apa sebetulnya skala operasi DSSA ini. Oke, kita udah tahu bisnisnya apa aja, sekarang waktunya medical check-up. Tapi buat keuangan, kita bakal intip neraca keuangannya buat lihat apa aja sih aset yang dia punya, utangnya berapa, dan yang paling penting, nilai bersihnya itu tumbuh nggak? Nah, ini dia angka yang penting banget buat kita sebagai investor. Total ekuitas atau gampangnya nilai bersih perusahaan. Angkanya mencapai 2,26 miliar dolar. Maksudnya apa? Sederhananya gini. Kalau semua aset perusahaan dijual, terus semua utangnya dilunasin, nah sisa uang yang jadi hak para pemegang saham itu ya segini. Tapi jangan cuma lihat angkanya aja. Yang jauh lebih penting buat kita itu pertumbuhannya. Dan lihat ini, nilai bersihnya DSSA itu naik 317 juta dolar dari tahun sebelumnya. Ini sinyal yang positif banget. Artinya perusahaan berhasil membuat kue untuk para pemegang sahamnya jadi lebih besar. Dan ini bukan angka karangan saya ya. Coba lihat, data ini kita ambil langsung dari laporan keuangan resmi perusahaan. Jadi ini beneran fakta, bukan asumsi. Ini bukti nyata gimana nilai buat pemegang saham itu betul-betul tumbuh. Ingat, buat seorang investor, data yang bisa dicek kebenarannya itu adalah segalanya. Oke, medical check-up-nya udah, hasilnya bagus. Sekarang waktunya kita lihat rapornya. Di laporan laba rugi kita bisa tahu gimana sih performa perusahaan setahun ke belakang. Mereka untung nggak? Cuan nggak? Yuk kita bedah. Kita mulai dari paling atas dulu ya, penjualan atau pendapatan mereka. Angkanya 2,79 miliar dolar. Ini ternyata turun loh dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,01 miliar dolar. Nah, ini kayak lampu kuning pertama nih buat kita sebagai investor. Harus kita perhatikan. Dan ternyata penurunannya nggak berhenti di situ. Laba kotornya juga ikut turun. Dari 1,22 miliar dolar menjadi 941 juta dolar. Ini mengkonfirmasi kalau penurunan pendapatan tadi benar-benar berdampak ke profitabilitas inti mereka. Nah, disinilah letak pemikiran kritis seorang investor. Data ini kan jelas menunjukkan ada tantangan. Pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri sendiri adalah, apakah ini cuma penurunan sementara, mungkin karena harga komoditas global, atau ini adalah pertanda masalah yang lebih serius dan jangka panjang? Nah, kemampuan untuk menjawab pertanyaan inilah yang membedakan investor cerdas dengan yang biasa-biasa saja. Perusahaan segede DSSA ini kan butuh bensin buat terus ngebut. Nah, bensinnya dari mana buat ekspansi? Salah satunya ya dari menerbitkan surat utang, atau yang kita kenal sebagai obligasi dan sukuk. Coba kita lihat gimana mereka menggunakan uang dari sini. Tabel ini ngasih kita contekan strategi pendanaan mereka. Coba perhatiin deh kolom tujuan penggunaan dana. Uang dari obligasi itu nggak dipakai buat operasional harian loh, tapi dialokasikan khusus buat ekspansi di bisnis masa depan. Seperti internet, pusat data, dan panas bumi. Ini menunjukkan banget kemana arah perusahaan ini mau melangkah ke depannya. Jadi kalau Anda lihat ada kata utang di laporan keuangan, jangan langsung panik. Bagi perusahaan besar yang punya rencana jelas, utang itu bukan hal yang buruk. Justru sebaliknya, utang itu bisa jadi bahan bakar strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan dan mendanai inovasi.
Oke, kita udah jalanin semua langkahnya nih. Mulai dari membongkar bisnisnya, mengecek kesehatannya, melihat rapornya, sampai mengerti cara mereka cari dana buat tumbuh. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya jadi sebuah kerangka kerja yang bisa Anda gunakan juga. Ini dia 4 langkah simpel yang bisa Anda terapkan untuk menganalisis perusahaan manapun. 1. Pahami bisnisnya, pecah jadi bagian-bagian kecil. 2. Cek kesehatan keuangannya, fokus ke pertumbuhan nilai bersih. 3. Analisis rapor kinerjanya, bandingkan dari tahun ke tahun. Dan 4. Pahami strategi pertumbuhannya. 4 langkah ini adalah fondasi yang kuat banget untuk analisis Anda. Analisis ini membuat kita jadi jauh lebih mengerti kan soal di SSA, tapi ini bukan berarti selesai. Justru ini baru permulaan. Nah, sekarang giliran Anda. Pertanyaannya, setelah punya kerangka berpikir ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Anda ambil selanjutnya? Coba dipikirkan.